kaidah-kaidah akademi, ya saya nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya bikin buku praktis saja, buku simpel gitu ya. 25 jurus masalah praktis, ya isinya 25 tulisan itu aja, tulisan pendek-pendek tentang bagaimana 9 elemen inti pemasaran itu saya jabarkan. Nah, itu yang di buku yang pertama, Pak Najib. Coach Vianda ini juga sudah menulis 2 buku. Wah, ini bukunya yang booming ya. Yang pertama 25 jurus pemasaran praktis untuk UMKM. Nah, jadi kiat-kiat tentang pemasaran ya, mungkin juga berbasis pada pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah alami dan pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh oleh Coach Vianda. Kemudian buku yang kedua, ini yang masih fresh nih ya. Jadi tentang profesional omni trainer. Ini bukunya tentang apa nih kira-kira nih Coach Vianda nih? Kalau buku yang pertama, Pak Najib, ini kan 25 jurus masalah praktis itu saya ambil dari pengalaman saya selama menjalankan bisnis saya sendiri dan melakukan pendampingan gitu. Jadi memang kalau saya bagi buku itu menjadi 9 bagian seperti konsep 9 core elements of marketing dari Pak Hermawan Kartajaya. Wah, aduh. Luar biasa nih. Jadi buku ini buku ini sebenarnya buku keren juga sebenarnya. Jadi konsepnya Pak Hermawan kan 9 core elements of marketing itu di bagian pertama itu ada 3 bagian yang harus kita perhatikan, yaitu tadi segmenting, targeting, positioning. Nah, ini bagian pertama strateginya. Jadi basicnya strategi dasarnya itu ada di segmenting, targeting, positioning. Nah, setelah itu kita bergeser ke bagian taktik. Bagaimana kita setelah strateginya dapat, kita implementasikan ke dalam taktik itu, bagaimana kita membangun diferensiasi, lalu bagaimana marketing mix-nya, ya 4P itu gitu. Product, price, place, promotion-nya, lalu kemudian bagaimana selling skill-nya. Nah, selling-nya itu ada di taktiknya ini, bagaimana kita meramu product, price, place, promotion-nya. Lalu kemudian di bagian yang ketiga itu ada value bisnisnya, yaitu bagaimana membangun branding, proses ya, dan service. Nah, service itu termasuk dalam rangkaian dari proses pemasaran juga. Nah, 9 elemen ini saya jabarkan ke dalam 25 tulisan. Awalnya saya tuh kebingungan, Pak Najib. Jadi saya ini kan bukan akademisi, bukan orang kampus gitu. Saya kebingungan gimana caranya saya bikin buku ya. Buku yang kalau harus ngikutin kaidah-kaidah akademi, ya saya nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya bikin buku praktis saja, buku simpel gitu ya. 25 jurus masalah praktis, ya isinya 25 tulisan itu aja, tulisan pendek-pendek tentang bagaimana 9 elemen inti pemasaran itu saya jabarkan. Nah, itu yang di buku yang pertama, Pak Najib. Oke. Wah, ini sudah ini ya disosialisasikan kepada UMKM ya. Di buku. Ya, alhamdulillah, Pak Najib. Bahan trainingnya Coach Vianda juga buat UMKM. Iya. Jadi based on practice-nya itu kan memang sudah saya jalankan sendiri. Semua teori yang ada di buku itu saya jalankan sendiri, sudah saya praktekkan. Nah, ini yang saya inginnya itu berbagi kepada teman-teman. Nah, berbagi itu bagaimana? Salah satunya dengan cara buku ini gitu. Buku ini silakan dibaca. Kalau kita ngasih teori saja secara kalau di pelatihan itu kan kadang-kadang kita hanya singkat kan, waktu pertemuan kita hanya 2 jam gitu kan, mana aja kan training itu waktu 2 jam atau berapa satu materi itu. Nah, itu kan nggak nyantol lah gitu lah. Nah, nyantolnya saya juga pengen teman-teman tuh membudayakan membaca. Dan ini bukan hanya untuk UMKM saja. Saya harapkan teman-teman pendamping UMKM ini juga punya buku lah. Masa pendamping UMKM nggak punya buku kan gitu kan nggak enak juga, Pak Najib. Ya, paling nggak dia punya modul-modul ya yang untuk bahan yang bisa disajikan kepada UMKM ya. Iya. Kebanyakan nih Pak Najib, teman-teman pendamping itu kemarin tuh
ngerasa kesulitan nulis buku. Saya Ah, mau nulis apa gitu ya. ya, Nah saya bilang lah, teman-teman ini semua kan ngisi materi gitu kan, ya. punya materi presentasi, punya pengalaman pendampingan. Nah itu aja gitu lah, saya bilang gitu aja sebenarnya, simpel aja. Ya benar itu, Coach Fianda ya. Jadi itu juga sebagai bahan untuk audit publik juga. Jadi kalau kita mengajukan ke pihak ketiga kan sudah jelas nih, ini modul kita gitu ya, yang akan kita sampaikan kepada UMKM gitu, sehingga mereka bisa melihat nanti outputnya bakal seperti apa gitu ya. Artinya kita sebagai trainer, sebagai pendamping itu sudah siap gitu kalau sudah punya modul atau buku ya, itu saya kira itu penting sekali. Nah, jadi mungkin Coach Fianda bisa ini juga menularkan ke teman-teman, ini bikin training buat para Menulis. pendamping ya, menulis buku gitu ya untuk para pendamping. Saya kira ini penting karena itu kan jadi senjata dia ya untuk meyakinkan pada pihak ketiga terutama ya, kepada pemerintah, kepada BUMN atau kepada perusahaan-perusahaan lain gitu, bahwa memang dia bukan hanya sudah punya pengalaman, tapi pengalamannya itu sudah ditulis gitu. Ya betul sekali Pak Najib. Jadi bisa ya. dibikin itu. Nah kalau kemarin sih Pak Najib kita sudah mencoba untuk encourage teman-teman ini ya, teman-teman supaya berani menulis. Ini kita sudah mencoba untuk membuat satu e-book ya, e-book keroyokan ya, antologi ya, antologi kita keroyokan bareng-bareng dengan 30 lebih ya teman-teman UMKM dan pendamping UMKM. Nah ini kita mau budayakan. Setiap tahun kita mau mengeluarkan e-book keroyokan sama teman-teman melalui platform Lunas. Nah, kalau saya sendiri mencanangkan 1 year 1 book. Gak usah banyak-banyak Pak Najib. Benar-benar keren. Itu wajib saya kira bagi para trainer ya, dan juga para pendamping, para dosen juga terutama ini ya, supaya punya buku ya atau modul minimal gitu yang sudah dibukukan, yang sudah dituliskan secara sistematis, rapi gitu, sehingga mudah juga nanti diajarkan. Karena memang tentu kita punya pengalaman banyak, punya pengetahuan banyak, tapi itu adanya masih di kepala kita sendiri gitu kan. Dari kepala kita sendiri. Ya, nah itu baru kita transfer pada saat training. Padahal sebenarnya seperti dikatakan Coach Fianda tadi, pada saat training itu waktunya itu sangat terbatas kan. Jadi waktunya paling 2 jam misalnya gitu ya, padahal banyak yang mau kita share gitu. Nah sehingga memang lebih bagus kita juga punya karya yang dibutuhkan, jadi pikiran-pikiran kita bisa dibaca oleh para peserta meskipun pelatihannya mungkin sudah selesai gitu. Nah, betul Pak Najib. Buku yang kedua ini Pak Fianda ini, Omni Trainer, Professional Omni Trainer ini apa nih? Jelaskan dulu nih. Yang Professional Omni Trainer ini kalau Omninya apa sih? Banyak orang yang nanya, Omninya apa sih? Ini saya memang ngambil konsep dari sekali lagi dari guru saya ya, Pak Hermawan Kartajaya. Beliau sudah menerbitkan buku Omni Planet kan. Nah, apa maksudnya Omni Planet? Omni Planet itu menurut konsep Pak Hermawan bahwa hari ini kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan satu channel saja. Misalnya hari ini kita pemasaran secara offline. Nah, kita nggak bisa hanya mengandalkan pemasaran offline saja. Kita harus juga melibatkan pemasaran online juga atau daring. Nah, inilah yang disebut konsep Omni, Yin Yang, the new Yin Yang of business gitu. Kalau Pak Hermawan ngajarkan seperti itu kemarin gitu kan, the new Yin Yang of business, artinya dua hal yang mungkin bertolak belakang ini berusaha untuk kita seimbangkan dalam satu konsep. Nah, misalnya kalau bisnis mungkin ada di creativity sama barusan kan Pak Hermawan mengeluarkan konsep baru di CIEL Academy kan, creativity, inovatif sama entrepreneurship sama leadership. Nah, CIEL Academy. Nah itu berawal dari konsep Omni Planet ini. Jadi dua hal yang bertolak belakang itu kita coba untuk seimbangkan. Nah saya sendiri mengambil konsep di situ bahwa hari ini kita sebagai seorang trainer, sebagai seorang narasumber, sebagai seorang pengajar gitu ya, instruktur,
bagi teman-teman UMKM ini nggak bisa kita hanya mengandalkan satu channel saja. Apalagi begitu kemarin, terus terang buku ini kemarin saya tulis dalam waktu yang sangat singkat Pak Najib, dari awal pandemi itu. Ya. Di mana di awal pandemi kita dipaksa untuk shifting kan. Ya. Trainer yang nggak bisa shifting ke dunia online itu ketinggalan banget Pak Najib. Ya, betul. Kita dipaksa harus pakai Zoom, kita dipaksa harus bisa bikin konten YouTube kayak Pak Najib ini kan. Pak Najib ini kalau nggak dipaksa juga nggak akan bikin gitu. Benar. Nah, itulah konsep Omni, trainernya ada di situ. Nah ini yang kita Omni Trainer juga kemarin saya bayangan saya ini saya bikin untuk panduan teman-teman. Karena hari ini kan bagaimanapun juga teman-teman sebagai trainer ini perlu untuk meningkatkan kapasitasnya yang hari ini mungkin belum banyak mereka pahami. Jadi tidak ada teori Pak Najib di profesional Omni Trainer, tidak ada teorinya, semua based on practice. Jadi praktek semua. Jadi mulai dari kita di buku itu saya ada step-stepnya kita bikin mungkin konten untuk training online ya, kursus online. Saya nggak bilang training online kan via Zoom ini ya. Kalau kursus online ini yang kayak teman-teman yang belum memahami bagaimana membuat konten untuk learning management system atau LMS. Ya kayak ruang guru dan segala macam kan berbasis LMS kan. Teman-teman bingung kan hari ini kan job offline nggak ada, job online juga otomatis reduce kan, pendapatannya mungkin berkurang banyak juga karena online kan banyak juga kemarin yang teman-teman yang ngeluh gitu, wah job saya online ditawarnya banyak banget gitu, nggak kayak offline gitu. Iya, karena ini ya dianggapnya online jadi karena dianggap online jadi gitu. Nah dari situ saya pengen banget nih teman-teman punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru mengenai bagaimana kita kreativitas kita diolah justru dengan adanya pandemi seperti ini. Salah satunya bagaimana kita shifting dari online ke offline, dari offline ke online trainingnya gitu ya. Dari Zoom meeting seperti ini ya, dari Zoom webinar, bagaimana kita membuat konsep LMS, Learning Management System. Lalu kemudian juga bagaimana membangun personal branding kan. Ya. Ini yang masih banyak menjadi kendala teman-teman juga, bagaimana membangun personal branding sebagai seorang trainer itu ada di buku saya. Yang sih ada beberapa konsep yang itu dua sisi yang berlawanan ini coba kita eksplorasi dari satu gitu Pak Najib. Nah, basicnya satu lagi Pak Najib. Ini buku saya Professional Omni Trainer ini dilandas saya susun berdasarkan unit-unit kompetensi trainer. Nah, Pak Najib kemarin kan sempat ikut itu uji kompetensi fasilitator dan pendidikan UMKM. Nah, itu kan ada 14 unit kompetensi di situ Pak Najib. Nah, di buku ini saya susun berdasarkan itu. Jadi sebenarnya buku ini untuk panduan juga teman-teman yang ingin menempuh uji kompetensi sebagai trainer atau sebagai fasilitator pendidikan dan pelatihan. Itu satu. Yang kedua, bagi teman-teman yang sudah ikut uji kompetensi, itu buku ini bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan kapasitasnya juga. Itu Pak Najib. Jadi hari ini kan namanya sertifikat kompetensi, kompetensi kita itu salah satunya kan sangat penting sekali, terutama bagi kita yang bekerja di lingkungan atau kita banyak bermitra dengan pemerintahan, Pak Najib. Ya betul. Oh jadi ini bisa jadi ini juga ya, semacam buku buat pembekalan bagi mereka. Iya betul, diklatnya di sini Pak Najib. Ya, buat mereka yang mau ikut uji kompetensi ya, ini bisa jadi buku pembekalan ini. Jadi teman-teman nih yang mau mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi ya, dari BNSP untuk pendampingan dan fasilitator training UMKM. Ini mungkin bisa membaca buku Professional Omni Trainer ini nih. Ini
Coach Vianda bisa diakses di mana bukunya nih? Kali jadi promosi Pak Rajib. Langsung kontak Coach Vianda aja ya. Jadi nanti kalau yang silakan. Bisa diakses di buku.coachvianda.com. Buku Coachvianda. buku.coachvianda.com. Oke. Jadi di subdomain tersendiri di web saya. Luar biasa ini. Jadi teman-teman nih yang mau menyiapkan diri, ini bisa membaca-baca buku ini ya, saya kira akan sangat bermanfaat ya. Karena memang sekarang ini ya eranya sertifikasi ya, semua orang mungkin boleh merasa kompeten, dalam pembinaan UMKM, pendampingan ya, training. Tetapi orang butuh bukti bahwa kita kompeten. Nah, salah satu bukti yang sekarang ini diminta oleh Pemda atau oleh kementerian ya, itu adalah sertifikasi dari lembaga sertifikasi resmi. Nah, ini saya kira sangat hasilnya. Nah, yang kita tawarkan ke klien itu seperti itu Pak Najib. Jadi kebanyakan klien itu merasa nyaman pada saat kita bisa menawarkan keunikan berupa hasilnya yang terukur gitu. Nah, misalnya kita kemarin